Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Nurfausia. Jadi pada saat kali ini saya akan menceritakan mengenai lifespan development dari masa remaja awal hingga remaja akhir. Yang saya hormati Dr. Haji Muhammad Daud, MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Nurfauzia, biasa dipanggil Zia, dengan nomor induk mahasiswa 250-701-50026 dari kelas C Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Jadi, saya lahir di Makassar pada tanggal 12 tahun 2008. Dari awal kehidupan hingga sekarang, tentu banyak sekali perubahan yang saya alami, terutama saat memasuki masa remaja. Saat pertama kali mengerjakan tugas ini, saya merasa cukup kesulitan karena harus mengingat kembali perjalanan hidup saya dari usia 12 tahun. Tidak semua pengalaman dapat saya ingat dengan jelas, bahkan beberapa dokumentasi juga tidak tersimpan dengan baik. Namun, dari proses mengingat tersebut, saya mulai menyadari bahwa setiap kehidupan yang saya lalui memiliki peran penting dalam membentuk diri saya saat ini. Nah, melalui presentasi saya ini, saya akan menjelaskan perkembangan diri saya selama masa remaja, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun dengan menggunakan perspektif lifespan development. Langsung saja kita masuk. Nah, jadi tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami perkembangan diri saya secara menyeluruh selama masa remaja. Nah, saya mencoba melihat bagaimana perubahan terjadi dalam diri saya, baik dari segi cara berpikir, hubungan sosial maupun pengelolaan emosi saya. Selain itu, saya juga mengaitkan pengalaman pribadi saya dengan teori-teori perkembangan agar saya bisa memahami bahwa apa yang saya alami merupakan bagian dari proses perkembangan yang wajar. Nah, bagi saya tugas ini juga menjadi sarana refleksi diri untuk melihat bagaimana identitas saya terbentuk dari waktu ke waktu. Nah, untuk metode pengumpulan datanya, wawancara ini saya lakukan dengan ibu dan ayah saya untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan diri saya pada masa remaja. Nah, refleksi diri sebagai sumber utama dalam memahami pengalaman pribadi selama fase remaja. Dan saya juga menelusuri dokumentasi berupa foto, catatan, dan media sosial sejak SMP hingga saat ini sebagai pendukung data untuk tugas saya ini. Namun saya mendapatkan beberapa tantangan. Nah, terdapat perbedaan sudut pandang antara pengalaman pribadi saya dan cerita dari orang tua, sehingga perlu klarifikasi. Nah, selain itu, saya juga dokumentasinya tidak semua tersimpan dengan baik, sehingga cukup sulit mengumpulkan data secara lengkap. Pada fase remaja awal, yaitu sekitar usia 12 hingga 15 tahun, saya mulai memasuki masa SMP. Nah, pada saat itu saya memiliki pengalaman yang cukup berbeda, yaitu saya masuk kelas 1 SMP itu lebih cepat 1 tahun dibandingkan teman-teman seusia saya. Nah, hal ini membuat saya itu menjadi salah satu yang lebih muda di lingkungan sekolah. Nah, secara fisik, saya mulai mengalami perubahan akibat pubertas yang membuat saya menjadi lebih sadar terhadap diri sendiri dan penampilan. Dalam hal kognitif, saya juga mulai mampu berpikir logis, tetapi masih dalam tahap sederhana. Nah, jika dilihat di sini, jika dikaitkan dengan teori
Jen Piaget. Pada fase ini tuh saya mulai memasuki tahap operasional formal awal. Nah, pada tahap ini individu itu mulai mampu berpikir logis dan memahami konsep hipotesis, tetapi belum sepenuhnya matang. Nah, hal ini terlihat dari diri saya yang masih membutuhkan contoh konkret dalam memahami pelajaran maupun situasi sosial. Nah, secara sosial saya mulai lebih fokus pada teman-teman sebaya saya. Namun karena saya lebih muda, saya sempat merasa perlu menyesuaikan diri lebih cepat agar bisa diterima. Nah, secara emosional saya tuh masih cukup labil dan mudah merasa sensitif terhadap lingkungan sekitar seperti itu. Nah, jika selanjutnya masuk pada analisis remaja awal. Nah, jika kita melihat kembali diri saya pada masa SMP itu, saya tuh merasa masih sangat bergantung pada orang tua. Nah, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam hal emosional. Karena saya lebih muda dibandingkan teman-teman saya. Nah, saya tuh sempat merasa kurang percaya diri dan merasa harus menyesuaikan diri lebih keras agar bisa diterima oleh teman-teman saya. Nah, dalam pertemanan saya tuh cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman karena saya ini ingin merasa diterima dalam kelompok. Nah, kalau misalnya dilihat dari teori Erik Erikson, fase ini tuh termasuk dalam tahap identity versus role confusion. Nah, di mana individu itu mulai mencari jati diri tetapi masih mengalami kebingungan. Nah, hal ini tuh terlihat dari diri saya yang masih belum memiliki konsep diri yang jelas dan cenderung mengikuti lingkungan sekitar. Nah, selain itu, dalam hal emosi saya itu masih sering bereaksi secara berlebihan dan belum mampu mengelola emosi dengan baik. Selanjutnya masuk pada remaja pertengahan 15-18 tahun, yaitu di saat saya masih SMA sampai sekarang yaitu kuliah. Nah, memasuki masa SMA yaitu usia sekitar 15 hingga 16 tahun, saya tuh mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam hal kognitif. Saya mulai mampu berpikir lebih abstrak. Nah, saya tidak hanya menerima informasi, tetapi mulai mempertanyakan dan menganalisis berbagai hal. Nah, kalau dilihat dari menurut teori Jen Piaget ini, pada tahap operasional formal ini, individu itu udah mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Nah, hal ini tuh terlihat dari diri saya yang mulai memikirkan masa depan, tujuan hidup, dan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan nanti. Nah, secara sosial, hubungan saya dengan teman menjadi lebih dekat dan lebih bermakna. Secara emosional, saya tuh mulai lebih mampu mengontrol diri dibandingkan sebelumnya, dan saya juga mulai mengenal diri saya sendiri secara lebih dalam, termasuk minat dan tujuan hidup saya. Nah, selanjutnya masuk pada analisis remaja pertengahan. Nah, pada masa SMA, saya tuh mulai lebih memahami diri saya sendiri, menyadari apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan saya. Nah, saya juga mulai lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan. Nah, kalau dari apa yang saya ceritakan itu, kalau misalnya dikaitkan dengan teori itu, bisa masuk pada teori Erik Erikson. Nah, tahap ini tuh merupakan identity versus role confusion, di mana individu itu berusaha membentuk identitas diri. Dalam pengalaman saya juga mulai menentukan siapa sih saya, apa yang ingin saya capai, meskipun masih ada rasa ragu atau tekanan dalam menentukan masa depan saya gitu. Dan saya tuh kayak mulai memikirkan pilihan pendidikan, termasuk keputusan saya sekarang itu untuk
melanjutkan menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun perkembangan nilainya, di mana dalam aspek nilai itu saya mulai memahami mana yang benar dan mana yang salah secara lebih sadar lah. Nah, kalau misalnya dilihat dari teorinya Lawrence Kohlberg itu, perkembangan moral saya ini berada pada tahap konvensional, di mana individu itu mulai mempertimbangkan norma sosial dan lingkungan dalam bertindak. Nah, hal ini tuh terlihat dari diri saya yang mulai menyesuaikan perilaku dengan nilai yang berlaku. Nah, regulitas saya juga ini menjadi lebih personal dalam diri saya gitu, dan bermakna lah. Nah, saya juga lebih mampu mengontrol emosi saya dan menyesuaikan diri saya dengan lingkungan. Nah, selanjutnya pada tahap remaja tengah, usia 17 hingga 18 tahun. Nah, pada akhir masa SMA, saya memiliki pengalaman yang cukup berbeda dibandingkan kebanyakan teman seusia saya, yaitu saya tuh sudah memasuki dunia perkuliahan pada usia 17 tahun. Hal ini membuat saya berada pada posisi transisi yang lebih cepat dari masa remaja menuju tahap perkembangan berikutnya. Awalnya, saya merasa bangga karena bisa mencapai tahap ini lebih awal. Namun di sisi lain, saya tuh kayak merasa tertantang gitu, yang cukup besar, merasakan tantangan yang cukup besar. Nah, terutama dalam hal penyesuaian diri. Nah, saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang mayoritasnya itu diisi oleh individu yang usianya tuh lebih dewasa dari saya, baik dari segi pola pikir, cara berkomunikasi, maupun tanggung jawab akademik. Nah, jika dikaitkan dengan teori perkembangan kognitif yang biasa, pengalaman ini tuh menunjukkan bahwa saya ini mulai berada pada tahap operasional formal, di mana individu itu sudah mampu berpikir abstrak, logis, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Nah, hal ini tuh terlihat ketika saya mulai menyesuaikan cara berpikir saya agar lebih kritis dan mandiri dalam menghadapi tuntunan perkuliahan. Selain itu, jika dilihat dari teori psikososial, psikososial Erik Erikson, kondisi ini tuh masih berada dalam tahap identity versus role confusion. Namun, dengan tuntunan yang lebih kompleks, saya ini tidak hanya mencari jati diri sebagai remaja, tetapi juga mulai membangun peran baru sebagai mahasiswa. Nah, proses ini membuat saya harus lebih cepat memahami siapa diri saya, apa tujuan saya, dan bagaimana saya menempatkan diri di lingkungan yang baru. Nah, pengalaman masuk kuliah di usia 17 tahun ini secara tidak langsung mendorong saya untuk berkembang lebih terutama dalam hal kemandirian, pengelolaan emosi, dan kemampuan beradaptasi. Meskipun tidak selalu mudah, proses itu menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas diri saya. Saya menyadari bahwa setiap fase kehidupan memiliki peran penting dalam membentuk diri saya saat ini. Perkembangan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang panjang. Saya juga belajar bahwa proses yang saya jalani memiliki makna yang sangat penting. Sebagai refleksi, saya menyadari bahwa perkembangan diri saya ini merupakan proses yang dinamis dan tidak selalu berjalan dengan mudah. Konflik dan emosi yang saya alami adalah bagian yang wajar dari proses perkembangan saya. Lingkungan baik, keluarga maupun teman memiliki pengaruh besar dalam membentuk diri saya sekarang. Pemahaman ini membuat saya lebih mampu menerima diri saya yang sekarang ini. Proses growing up faster doesn't mean skipping the process. It means learning deeper in the last time.
Bertumbuh lebih cepat bukan berarti melewati proses, tetapi belajar lebih dalam waktu yang lebih singkat. Sebagai kesimpulan, perkembangan remaja merupakan proses yang dinamis dan melibatkan perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang saling berkaitan. Pada masa remaja awal, individu masih berada dalam tahap penyesuaian diri dengan perubahan yang terjadi baik secara biologis maupun sosial, serta kondisi emosi yang cenderung belum stabil. Sementara itu, pada masa remaja pertengahan, perkembangan mulai menunjukkan kematangan, terutama dalam kemampuan berpikir abstrak, pengelolaan emosi, serta pembentukan hubungan sosial yang lebih membentuk identitas diri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Sehingga perkembangan remaja dapat dipahami sebagai tahap penting dalam pembentukan karakter dan arah kehidupan individu. Baik, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.